Halo semua, nama saya Hansen, saya dari kelas 12.1 dan kali ini saya akan membahas tentang polusi udara. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui, apa sih itu polusi udara? Polusi udara adalah kondisi di mana udara mengandung zat kimia, fisik ataupun biologis yang berbahaya. Nah, di dalam polusi udara terkandung zat yang dimana salah satunya ada karbon dioksida atau CO2, yang ada juga nitrogen dioksida NO2 dan sulfur oksida SO2 dan partikel padat PM2. Jadi di sini polusi udara itu disebabkan karena adanya efek emisi gas rumah kaca dan juga karena kendaraan bermotor yang menimbulkan asap yang berlebih karena menggunakan nitrogen atau alat bensin dan lain-lain yang menyebabkan polusi udara yang sangat banyak. Hal itu bisa terjadi karena banyaknya penggunaan kendaraan bermotor, karena salah satu penyebabnya karena malas jalan, malas berolahraga, jadi mereka memilih menaiki kendaraan pribadi. Nah, jadi di sini sumber utama polusi di wilayah perkotaan itu karena limbah dan kendaraan bermotor salah satunya. Jadi di sini dampak dari polusi udara itu ada kesehatan. Kesehatan ini bahkan menurut data ada sekitar 7 juta kematian prematur di dunia setiap tahun terkait dengan pencapaian polusi udara. Nah, yang kedua itu ada lingkungan. Dampak ke lingkungan itu adalah merusak ekosistem. Jadi ekosistem mengganggu pertumbuhan tanaman dan menyebabkan hujan yang asam. Dan ketiga, dampaknya itu ada di kualitas hidup. Di kualitas hidup adalah dia jadi mengurangi jarak pandang dan juga menimbulkan bau tak sedap, membatasi aktivitas luar ruangan. Contohnya seperti asap itu membuat muka jadi lebih berminyak dan juga membuat paru-paru lebih sulit untuk bernapas. Yang ketiga, kita ada upaya penanganan dan solusi. Jadi dari pemerintah dulu. Jadi pemerintah menerapkan aturan langit biru. Nah, dan juga memperketat uji emisi, mendorong penggunaan kendaraan berlistrik. Jadinya kendaraan yang ada ini, jadi pemerintah memproduksi kendaraan listrik seperti sepeda listrik dan juga mobil listrik, itu untuk mengurangi penggunaan bahan bakar yang berlebihan supaya polusi menjadi lebih rendah tingkatnya. Jadinya dan memperlakukan juga, pemerintah juga memperlakukan kebijakan kerja fleksibel atau WFH. Nah, jadi kalau solusi dari diri kita sendiri atau individu itu, yang pertama untuk mencegah penyakit kesehatan kita harus menggunakan masker dan juga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, tidak membakar sampah dan menanam tanaman yang menyerap polusi. Polusi ini semacam polutan di yang sekitar rumah. Jadi dari pemantauan kualitas udara di Jakarta terus menunjukkan angka yang tidak sehat dengan AQI sering berada di atas 100 sampai 150 lebih, terutama saat cuaca kering dan kelembapan rendah. Nah, jadi sekian saja video yang bisa saya berikan. Mungkin kita akan mewawancara juga narasumber saya. Kita putar saja cuplikan videonya sama narasumbernya. Boleh disebutkan nama dan kelasnya? Nama saya Johnson dari kelas 12. Oke. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa yang dimaksud dengan polusi udara? Menurut saya polusi udara adalah pencemaran udara, yang dimana udara di sekitar kita tercemar seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, seberapa serius masalah polusi udara di lingkungan sekitar kita? Menurut saya polusi udara ini sangat serius. Banyaknya kendaraan yang lalu lalang yang saat misalnya kita ke sekolah itu juga kan menghasilkan polusi udara, itu sangat serius. Karena kalau kita lihat juga lihat di langit, bahkan gedung-gedung yang awalnya kelihatan jadi tidak kelihatan gara-gara polusi udara tersebut. Oh iya, oke.
Lalu apakah Anda sering naik kendaraan? Ya, saya sering naik kendaraan, khususnya kendaraan transportasi umum, misalnya Gojek atau enggak Transjakarta atau kereta api, karena lebih buat apa? Mengurangi polusi udara. Oke. Lalu di pertanyaan ketiga, apakah Anda sering merasakan dampak polusi udara di kehidupan sehari-hari? Sering, misalnya batuk, pilek itu gara-gara polusi udara. Kadang juga bisa sesak nafas, itu juga karena polusi udara. Misalnya saya juga suka jogging pagi kan. Kenapa saya suka jogging pagi? Karena misalnya joggingnya siang atau sore itu sudah banyak polusi udara yang bertebaran. Jadi secara tidak langsung paru-paru saya bisa sakit dan kemudian harinya bisa menyebabkan kesehatan pada diri saya sendiri. Oke, siap. Terima kasih narasumber. Salaman dulu. Maaf. Oke. Halo Sobat Abdi Waluyo, sekarang coba kita lihat sel-lilitan. Tarik napas kalian. Pernahkah kalian membayangkan bahwa udara yang terlihat jernih ini ternyata dapat membahayakan kita? Nah, membahayakannya bagaimana? Itu karena polusi udara. Polusi udara sumbernya bermacam-macam. Pertama, bisa dari kendaraan bermotor. Yang kedua, bisa dari industri. Yang ketiga, bisa dari pembakaran bahan bakar fosil. Dan keempat, bisa dari aktivitas manusia. Salah satunya bisa dengan merokok atau dengan membakar sampah. Akhir-akhir ini, kebakaran hutan juga menyumbangkan polusi udara terhadap dunia kita yang tercinta ini. Berdasarkan sumber WHO, ternyata sebagian besar kita itu menghirup udara dengan kualitas udara yang sangat buruk. Gejalanya banyak yang bisa kita rasakan, atau mungkin kita tidak sadari. Yang pertama, mata kita mulai gatal-gatal, mulai merah. Yang kedua, tenggorokan kita mulai kering, sering terasa gatal, sering batuk-batuk. Yang keempat juga kita mulai terasa sering pilek. Nah, dari segala kumpulan polusi udara, ada satu polusi udara yang sangat berbahaya, yaitu dinamakan PM2.5 atau particulate matter 2.5. PM2.5 ini ukurannya sangat kecil sekali, lebih kecil dari sebutir buah pasir dan lebih tipis daripada sehelai buah rambut. PM2.5 ini apabila nanti masuk ke dalam paru-paru kita, mereka sulit untuk dikeluarkan, sehingga mereka akan stay di dalam paru-paru, masuk ke dalam pembuluh darah dan dapat menyerang organ kita, menyebabkan peradangan. Dalam efek jangka panjangnya, PM2.5 ini dapat menyebabkan risiko kanker, terutama kanker paru, risiko penyakit jantung, dan yang ketiga adalah bisa menyebabkan stroke juga. Kita dapat menghindari PM2.5 ini. Yang pertama, apabila kita ingin berpergian keluar ruangan, kita harus memastikan kita mengecek kualitas udara kita.